Oke, selamat pagi, Taruna-Taruni. Selamat Hari pagi, ini, Bu. Pagi Bu. hari ini kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga ya kali ini untuk materi kuliah teknik karoseri dan rancang bangun kendaraan bermotor. Nah, untuk sebelumnya mungkin kami absen dulu hari ini lengkap ya untuk ketua kelas. Siap, lengkap. Oke, untuk hari ini adik-adik sehat semua ya. Sehat-sehat, Ibu. Oke. Nah, Ya, di Bu. jadi semua hari ini dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih atas ketepatan waktunya sudah hadir pada kesempatan pertemuan ketiga ini. Mungkin saya bisa langsung share screen ya untuk materi selanjutnya. Oke, apakah sudah terlihat? Siap, udah Bu. Oke. Untuk suara saya terdengar dengan jelas juga ya, Dek ya? Siap terdengar, Ibu. Jelas, jelas Bu. Oke, terima kasih. Eh, Pertemuan pada kesempatan hari ini kita akan coba mempelajari terkait dengan prosedur dan komponen pemeriksaan rancang bangun karoseri kendaraan bermotor. Nah, di sini kami coba memberikan materi ya terkait dengan beberapa hal sebenarnya ya. Beberapa hal artinya ada karoseri itu nanti secara keseluruhan kendaraan bermotor itu ada bermacam-macam. Jadi kita tahu juga sesuai dengan Undang-Undang LLAJ nomor 22 itu ada banyak terkait dengan rumah-rumah ya dan juga sampai dengan tempelan dan juga gandengan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas sebenarnya pada pertemuan ketiga sampai dengan ke enam itu ada pembahasannya adalah sama yaitu prosedur dan teknik pemeriksaan rancang bangun kendaraan bermotor. Cuma pada pertemuan ketiga ini kami hanya akan menyampaikan tujuan pokok bahasanya yaitu Taruna nanti mampu ya menjelaskan dan melaksanakan pemeriksaan rancang bangun rumah-rumah kendaraan bermotor. Yang kedua adalah mampu menjelaskan dan melaksanakan pemeriksaan rancang bangun bak muatan kendaraan bermotor. Untuk yang lain yaitu rancang bangun kereta gandengan, kereta tempelan dan juga rancang bangun kendaraan bermotor dan dimodifikasi itu nanti akan diberikan di pertemuan keempat dan juga kelima. Sebelumnya kita akan coba memberikan ya semua yang kita lakukan pada di lapangan khususnya ya teman-teman kita di Kementerian Perhubungan yaitu di BPTD, di BPLJSKB itu mereka melakukan kegiatan rancang bangun, penelitian atau pemeriksaan rancang bangun itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dilanjutkan yang kedua yaitu adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Untuk BPLJSKB mereka memiliki PM33 ya PM33 tahun 2018 terkait dengan pengujian tipe karena di BPLJSKB melaksanakan tupoksi yaitu pengujian tipe kendaraan bermotor baik yang import maupun yang modifikasi dan lain sebagainya. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 juga tidak kalah penting di tahun 2020, perubahan atas peraturan PM33 tentang pengujian tipe. Di sini pemerintah mulai merubah atau bukan merubah, sebenarnya ada perubahan yang cukup banyak yang dilakukan terkait dengan penyesuaian kembali pelaksanaan penelitian pemeriksaan rancang bangun. Nah, terus di tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini bagaimana konstruksi-konstruksi atau rancang bangun yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan di BPLJSKB ataupun di BPTD itu akan dimonitor atau diawasi ya diawasi di jalan raya mungkin kalau
kita lihat banyak provinsi dan kota yang melakukan apa namanya terkait kegiatan transportasi ya, transportasi. Di sini banyaknya kendaraan yang ada perlu adanya pengawasan ya. Jadi nanti penyelenggaraan bidang lalu lintas yang sesuai dengan PP 30 ini yang nanti akan menjadi dasar sebagai pengawasan kendaraan di jalan. Untuk selanjutnya kami di sini coba memberikan di awal adalah prosedur ya, prosedur kendaraan bermotor sampai dengan layak jalan dari rancang bangun. Pertama, SKRB yang sudah diterbitkan ya, SKRB yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Nah, itu akan dibuat oleh ATPM atau karoseri berbentuk seperti ini, ada pada slide ya, ini misalkan seperti ini. Nah, nanti dari pengajuan si pemilik karoseri ya, itu mengajukan surat permohonan pengecekan fisik ya, surat permohonan pengecekan fisik kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, langsung nanti melalui web dia bisa menunggu konfirmasi dari BPTD ya, BPTD setempat melakukan cek visit, lalu keluarlah SRUT jika memang ketentuannya terpenuhi atau lengkap. Kalau memang ada keterangan atau hal-hal yang perlu disesuaikan, itu akan dikembalikan kembali ke karoseri. Nah, untuk selanjutnya bisa melanjutkan terkait dengan penerbitan BPKB STNK. Yang terakhir yaitu adalah pengecekan uji berkala. Nah, secara online atau secara proses yang saat ini penerbitan SKRB secara online itu seperti ini. Jadi jika memang pemeriksaan pengajuan dari karoseri melalui website www.skrbinditsarana.go.id melakukan pemeriksaan administrasi ya. Jika memang approval, maka akan dilanjutkan pengecekan oleh BPTD dan juga akan diterbitkan tagihan pembayaran berupa PNBP ya, berupa PNBP. Jika ada yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ya, setelah dilakukan pengecekan akan dikembalikan ke pemohon atau perusahaan karoseri. Nah, jika memang sudah ada perbaikan kembali, maka akan dilanjutkan pemeriksaan dan diterbitkan tagihan berupa PNBP. Nah, nanti jika semua sudah dilaksanakan akan diterbitkan SKRB-nya. SKRB nanti akan dikirim langsung ke permohon atau perusahaan karoseri ya. Terkait dengan tujuan pokok tadi ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan mengenal rumah-rumah kendaraan bermotor atau kita coba meneliti ya pemeriksaan rancang bangun rekayasa kendaraan bermotor terhadap rumah-rumah. Paling sedikit itu meliputi, jadi ada dasarnya deh, PP 55 coba dibuka nanti tahun 2012 di pasal 132 ada beberapa poin yaitu rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, sistem kelistrikan, kaca, pintu, engsel, dan bumper, sistem lampu-lampu dan pemantul cahaya, tempat duduk, akses keluar darurat, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan atau TNKB, sabuk keselamatan, tempat ban cadangan, tangga penumpang khusus untuk mobil bus. Jadi tangga penumpang hanya diberikan untuk mobil bus. Nah, untuk yang kedua yaitu bak muatan. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap bak muatan paling sedikit meliputi. Yang pertama ini agak sedikit karena memang komponennya terbatas di dalam bak muatan. Yang dicek adalah rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, pintu engsel dan bumper, sistem lampu, alat memantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, dan juga perisai kolong. Karena termasuk perisai kolong adalah kekhususan untuk kendaraan barang. Di sini juga ada di PP 55 tahun 2012 pasal 132. Apakah bisa diterima ya? Ini adalah yang nanti kalian lakukan pengecekan atau pemeriksaan fisik di kendaraan bermotor ya. Nah, kita belajar yang pertama adalah terkait dimensi bak muatan. Nah, mungkin kalau
dimensi itu kita ada panjang ya, panjang, terus ada lebar, ada tinggi. Nah, ini yang perlu dilakukan pengecekan karena ada beberapa hal yang perlu diberikan juga terkait dengan pengecekan fisik atau rancang bangun terkait dengan toleransi nantinya. Nah, untuk ambang batas mungkin kalian juga sudah hafal di sini. Untuk panjang kita maksimal adalah 18.000 untuk kendaraan dilengkapi kereta tempelan di kereta gandengan. Untuk kendaraan tunggal 12.000 mm. Untuk bus maksi ada 13.500. Dengan toleransi plus minus sesuai dengan PM nomor 3 tahun 2018. Untuk toleransinya ini masih sama meskipun PM-nya sudah berganti, namun toleransinya masih menggunakan PM 33. Jadi 0,005 kali panjang ditambah 30 mm. Nah, lebar maksimal kendaraan bermotor adalah 2.500 mm dengan toleransi plus minus 0,005 kali lebar plus 20 mm. Nah, ini juga ada di PM 33. Tinggi maksimal adalah 4.200 dan 1,7 kali lebar dengan toleransi 0,005 kali tinggi plus 20 mm. Jarak bebas atau ground clearance di sana ada plus minus 50 mm. FOH atau julur depan 47,5% kali jarak sumbu. Ini sudah ketentuan dan kebetulan di sini tidak ada toleransi ya, karena kalau ditoleransi dia mungkin akan mempengaruhi dari daya angkut yang akan ditentukan. Jalur belakang atau ROH dia 62,5% kali jarak sumbu. Nah, ini terkait dengan ambang batas pengukuran dimensi utama kendaraan bermotor. Jadi acuannya adalah ini. Nah, yang pertama kita coba jenis kendaraan panjang maksimal berbentuk kendaraan box terbuka atau box ya. Jadi di bagian belakang bak tidak boleh melewati landasan atau sasis ya. Di sini ada selisih. Jadi nanti tidak boleh ada selisih. Jadi tidak boleh melewati. Nah, berbeda dengan adanya mobil dump truck ya. Mobil dump truck ini nanti karena dia mengungkit ke atas sehingga dibutuhkan sasis yang bak yang lebih panjang dibanding dengan sasisnya ya. Oke, ketentuan untuk tadi, ketentuan yang tambahan yaitu ada di bus. Yang pertama adalah pintu bus ya, pintu bus lebar minimal 650 mm ya. Ini untuk ketentuan pintu bus. Oke. Sedangkan untuk pintu bus dengan 2 akses ya, dengan 2 akses itu adalah lebarnya yang depan 550, sedangkan yang belakang adalah 650 ya. Untuk tinggi minimal 1.900 mm. Nah, untuk ruang penumpang ya, ruang penumpang ketentuan dimensi tambahan yaitu kalau secara rancang bangun kita bisa melihat seperti ini ya, Dek ya. Jadi ini ukurannya. Terkait dengan tinggi ya, ini seperti ini 420, sedangkan lebar tempat duduknya adalah 445, jarak antar tempat duduk 675. Jadi kalau kalian nanti memeriksa kendaraan rancang bangun, inilah yang akan kalian ukur ya. Jadi tidak ada kesalahan. Nah, sabuk keselamatan juga merupakan hal yang terpenting seperti yang tadi di PP 55 yang sudah disebutkan. Sabuk keselamatan paling sedikit 2 jangkar pada kursi penumpang. Nah, sabuk keselamatan untuk sopir itu adalah 3 jangkar pada kursi pengemudi. Nah, di sini ketentuan yang harus dilengkapi atau diperhatikan. Melihat ini mungkin kekhususan lagi terkait dengan tangga masuk kendaraan atau bus. Di sini lebar minimal adalah 400 mm, tingginya adalah maksimal 350 mm. Siap, mohon izin Bu. Taruni Dewasa, Desa Putunita Suwarnyani, Notar 2101-027 izin bertanya. Ya, Dek. Izin Bu,
terkait dengan ketentuan dimensi. Mungkin di sini contohnya itu pada dimensi bak muatan. Nah, dalam ketentuan ukurannya itu kan setiap perusahaan karoseri itu kan memiliki ketentuan berbeda dalam pembuatannya. Nah, mungkin setelah atau pemeriksaan setelah proses pembuatannya itu kan ada sekiranya ketepatan pengukuran seperti itu mungkin di luar dari toleransinya kan tidak menutup kemungkinan adanya human error gitu Bu. Itu bagaimana sekiranya dalam ketentuan pengukuran? Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Dek. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi memang terkait dengan operator atau mungkin petugas dari Kementerian Perhubungan ya, semua istilahnya perlu adanya review, perlu adanya pengembangan skill ya. Jadi yang pertama kalau untuk mengurangi human error itu adalah terkait dengan yang baru-baru saja dilakukan dengan oleh ada BIMTEK nih ya dari BPLJSKB terkait dengan uji tipe. Nah, nanti dari direktorat itu memberikan sebuah pembahasan yang mungkin terkait juga dengan pengecekan fisik dan rancang bangun. Di sini adanya pembaharuan atau mungkin penambahan skill, penyamaan persepsi. Nah, di sana nanti salah satunya untuk mengurangi human error deh. Jadi memang harus sering adanya pembahasan atau penyamaan persepsi ini dan juga di sana kemarin saya lihat juga dilakukan praktek. Jadi artinya petugas-petugas yang di lapangan yang melakukan nanti pengecekan rancang bangun ini tidak lagi kesalahan. Itu yang pertama, tidak lagi melakukan kesalahan. Terus yang kedua, mungkin kita bisa memberikan istilahnya alat ya. Kalau kita bilang alat bantu dalam pengukuran itu kan ada banyak ya, Dek ya, ada banyak. Nah, alat bantu yang kita gunakan mungkin sedianya yang digunakan oleh petugas-petugas ini yang memang kondisinya bagus, baik dan juga istilahnya selalu yang update ya, update up to date atau mungkin alat yang dikalibrasi ya. Karena semua alat ukur itu mesti ada kalibrasinya. Nah, ini juga bisa mengurangi human error. Mungkin dari pengalaman ya, pengalaman dari teman-teman di BPTD itu ada memang pasti ada human error, tapi terkait dengan human error ini coba dikurangi atau coba apa istilahnya dihilangkan dan tidak terjadi kesalahan itu seperti itu. Bahkan dari hasil yang sudah diukur itu biasanya ada kan mereka melakukan misalkan di BPTD Provinsi Bali melakukan pengecekan fisik ya, itu tidak langsung istilahnya kan namanya rancang bangun sudah ada ya Dek ya, sudah ada ditetapkan. Nah, kalau memang ada ukuran yang memang agak mungkin menyalahi terkait dengan ketentuan atau memang tadi dari human error, itu pasti dari direktorat juga akan mengerikan pengawasan secara di lapangan. Mungkin itu Dek yang bisa kita coba mengurangi ya, istilahnya mengurangi kesalahan dalam human error terkait dengan pengukuran dimensi bak muatan. Bisa diterima ya, Dek ya? Atau ada pertanyaan lanjutan? Siap Bu, bisa. Izin Bu, mungkin itu dari human error pemeriksanya. Kalau seandainya dari pegawainya sendiri, mungkin setiap perusahaan sudah memiliki gitu ya ketentuannya, mungkin sudah disepakati sendiri sebelum melakukan pembangunan atau proses pembuatan karoserinya seperti itu. Oke, jadi intinya sebenarnya karoseri-karoseri ini itu sudah sudah harus atau wajib memahami terkait dengan aturan. Jadi tidak lagi ya istilahnya nanti ada kelebihan dalam pengukuran seperti itu nanti malah melakukan bongkaran lagi atau perubahan seperti itu mungkin ya. Jadi pemahaman dari karoseri juga wajib atau istilahnya dari direktorat juga setiap melakukan BIMTEK mungkin melibatkan dari karoseri yang ada. Mungkin seperti itu ya sehingga mengurangilah tadi hal-hal yang
terkait dengan pengukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu ya, mungkin ya, Taruni ya. Siap, terima kasih Bu. Oke, kita lanjutkan. Fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang wajib, yaitu ada palu pemukul kaca, terus pemecah kaca, terus ada APAR, ada APC, alat mantul cahaya, dan juga ada alat kendari ya, darurat pembuka pintu utama. Nah, ini juga perlu dilengkapi. Peraturan Dirjen saat ini yang berlaku yaitu Perdirjen Perhubungan nomor 3996 AJ 502 DRJD 2009, yaitu tentang pedoman teknis alat pemantul cahaya pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan tempelan. Dan juga di 2020 Perdijen KP 972 AJ 502 2020 fasilitas tanggap darurat yang terdiri dari alat pemecah kaca berupa martil, alat pemadam api ringan atau APAR, alat kendari darurat pembuka pintu utama. Nah, ini biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang sistemnya hidrolik ya. Untuk nah, alat pemantul cahaya atau APC ini sesuai dengan ketentuan stiker-stiker yang ditempelkan atau APC ini adalah sesuai dengan ketentuan dari direktorat ya. Jadi tidak hanya warnanya kuning, warnanya merah dipasang pada bagian sisi samping dan sisi belakang kendaraan barang. Nah, tidak hanya seperti itu. Jadi ketentuan dari jenis bahan dari stiker yang ditempel untuk APC ini sudah juga sesuai dengan spesifikasi tertentu. Nah, untuk pemasangan seperti ini. APC dipasang pada mobil barang dengan JBP paling sedikit 7.500. Ya, ini paling sedikit atau konfigurasi sumbunya adalah 1.2 dengan jenis bak muatan terbuka, tertutup, tangki, dan juga konslet pump. Nah, di sini jenis-jenis kendaraan yang diwajibkan memasang APC. Nah, untuk kendaraan bermotor dengan kategori M2 dan M3 wajib dilengkapi fasilitas darurat, yaitu akses keluar darurat berupa jendela, pintu, terus alat tanggap darurat yang tadi. Nah, kendaraan bermotor dengan kategori M1 sampai dengan O4 untuk mobil penumpang barang, landasan penumpang, landasan mobil barang juga wajib dilengkapi dengan fasilitas berupa APAR yang disediakan oleh pengimpor atau pembuat perakit kendaraan bermotor juga dapat disiapkan oleh distributor. Ini juga perlu dicek deh ya. Setahu saya di ketentuan APAR itu APAR yang digunakan oleh di kendaraan itu ada masa berlakunya. Masa berlakunya ini yang biasanya di kendaraan itu berbeda dengan masa berlaku APAR yang ada di ruang-ruangan. Nah, ini coba dicek nanti terkait dengan masa berlaku APAR. Nah, akses pintu keluar darurat antara satu bus dengan bus lain ini berbeda ya, sesuai dengan pasal nom KP Perdirjen Perhubungan Darat pasal 3, akses keluar berupa satu jendela sisi kanan dan satu jendela sisi kiri dengan jumlah tempat duduk kurang dari 26 atau sama dengan 26. Terus untuk pintu keluar dua jendela sisi kanan dan kiri dan dua jendela sisi kanan dan sisi kiri itu antara lebih besar dari tempat duduknya 27 atau kurang dari 50 penumpang. Nah, sampai dengan berupa 4 jendela sisi kanan dan 4 jendela sisi kiri untuk tempat duduknya lebih dari 80 tempat duduk. Yang menjadi catatan untuk jumlah penumpang lebih dari sama dengan 27, salah satunya akses keluar darurat berupa pintu itu diperbolehkan ya. Jadi tadi hanya jendela, tapi untuk penumpang di lebih dari 27 itu menggunakan pintu berupa pintu darurat. Nah, ini perusahaan karoseri wajib melengkapi informasi tertulis. Jadi tidak hanya berupa fasilitas khusus, dia juga wajib memberikan istilahnya tulisan ya, tulisan terkait dengan penggunaan, tata cara penggunaan, terus mungkin warna-warna dengan lebih warna-warna yang terang ya, untuk jika ada kendaraan dalam kondisi darurat, si penumpang atau pengemudi atau bagian dari
kabin kendaraan itu bisa menggunakan dengan baik atau sesuai dengan prosedur. Nah, untuk rancangan PM tentang perlengkapan keselamatan ini masih berupa rancangan ya. Ada pemasangan bumper belakang. Nah, kriteria pemasangan bumper pada surat Dirjen ya, ada per Dirjennya tanggal 5 Juni 2020. Bak muatan terbuka dan tertutup minimal JBB mulai dari 5.000 kg, itu wajib. Menggunakan bahan besi atau sejenisnya. Berbentuk pipa persegi yang menutup penuh bagian kendaraan minimal 80%. Dari lebar total pemasangan di luar jarak 100 mm dari ujung sasis. Dipasang pada ketinggian minimal 8 derajat. Nah, ini kayak sudut pergi atau sudut datang ya. Dipasang dengan ketinggian bagian bawah bumper ke lantai tidak lebih dari 550 mm. Dan wajib terpasang kokoh pada sasis atau subframe, bagian frame atau sasis kendaraan bermotor menggunakan bolt nut. Nah, artinya pemasangannya juga diperlukan ketepatan atau jenis yang sesuai dengan kebutuhan manfaat dari bumper tersebut. Nah, ini untuk secara konstruksi bumper. Nah, terkait dengan tempat keluar masuk berupa atap ya, itu ada tempat keluar palka atap darurat kabin atas harus berjumlah sedikit adalah 2, sekurang-kurangnya 500 lebarnya ya 500 kali 500 mm, berengsel di sisi depan, dapat dioperasikan baik dari dalam maupun dari luar kendaraan. Dilengkapi penjelasan mengenai tata cara, sama halnya tadi, jadi harus sesuai dengan ketentuan pemasangannya dan bisa dibuka dari depan dan sisi luar ataupun sisi dalam, dan dilengkapi dengan tulisan atau tata cara prosedur penggunaan alat darurat tersebut. Tempat pintu keluar darurat atau palka atap darurat dapat juga berfungsi sebagai ventilasi udara. Artinya apakah boleh dibuka, Bu? Sementara untuk saat ini jika tidak mengganggu terkait dengan kenyamanan terutama ya, itu bisa digunakan dibuka ya selama berkendara di jalan. Kita coba berikan di sini ada untuk pertemuan selanjutnya mungkin. Jadi kami coba memberikan taruna sedikit, bukan tugas ya di sini, silakan teman-teman mencari referensi ya terkait dengan berita acara pemeriksaan rancang bangun karoseri kendaraan bermotor atau BAP, bisa dilihat dari undang-undang atau peraturan Menteri Perhubungan yang ada, terus surat edaran menteri, nah atau per dirjen yang ada serta lain-lain. Nanti silakan dibuat konsepnya. Nanti kita gunakan sebagai BAP untuk melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita tidak hanya teori, nanti kita langsung praktek di lapangan terkait dengan pemeriksaan rancang bangun ini. Bisa dipahami untuk persiapan pertemuan selanjutnya? Ya, bisa Ibu. Oke. Oke. Nggak bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya mungkin ada terkait dengan pemeriksaan kereta tempelan, kereta gandengan, dan juga kendaraan modifikasi ya. Ada yang perlu disampaikan lagi atau cukup? Sudah paham ya? Nanti Ya, bisa paham. dipelajari lagi terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nanti akan jika memang masih ada pertanyaan, silakan bisa WA atau nanti bisa di pertemuan selanjutnya dipertanyakan. Mungkin itu ya adik-adik. Terima kasih banyak. Salam sehat, selalu semangat. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang. Selamat Ya, siang, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.